Iya, ini siapa nih? Bu Ami. Saya izin off cam ya Bu, dan nyalain video. Kita tunggu 5 menit ya, Mbak Iseh sama Bu Ami. 5 menit. Tapi emang kerja mau belajar bersama yang di PTI yang Ahad, hari Ahad. Tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara anak kedengaran ya Bu? Jelas nggak suaranya? Karena Zoom-nya ini apa? Zoom bukannya putus-putus berbayar. ya. Putus-putus, Putus-putus ya? Sinyal Ana apa sinyal ini Bu siapa Bu Sri? Om Abi. Kalau yang lainnya jelas nggak suara Ana? Apa sama putus-putus juga? Masih? Oh sinyalnya kayaknya nih Bu Muslihana keluar masuk ya, keluar masuk Zoom berarti sinyalnya. Coba pindah posisi Bu, yang deket apa? Deket jendela gitu. Kira Ana mulai aja ya. Sembari nunggu yang lain, Ana coba share screen apa? Video tentang domir. Sembari menunggu. Kelihatan ya? Ya, nah mulai videonya ini untuk menambah pandangan kita tentang domir. Oh, suaranya belum ya? Berarti ini harus pakai suara share sound. Oke. Ada suaranya nggak, Bu? Belum ada ya? Suaranya kedengeran nggak, Bu? Suara videonya kedengeran nggak, Bu? Kadang-kadang suaranya nggak kedengeran. Share sound. Oke. Coba Ana ulang ya. Semoga kedengeran. Nggak kedengeran ya? Berarti apa nih? Iya, nggak kedengeran ya suaranya ya. Padahal udah share sound di sini.
Ini Ana stop aja ya, nggak ada suaranya, jadi nggak kedengeran. Tadi tuh Ana mau share video bisa tentang domir, tapi karena laptopnya lagi ini nih kayaknya, jadi nggak ada suaranya sama sekali. Nggak ada suaranya kan ya, Bu? Berarti langsung aja ke, jadi di sini kan kita belajar bareng ya, Bu. Pertama itu adalah belajar PR, ya kan? Jadi kemarin itu PR yang halaman 58, itu PR-nya itu apa, menjadi catatan kan dari Ustadz, bantu PR halaman 58. Suara Ana jelas kan ya, Bu? Kalau suaranya nggak jelas, kasih tahu ya, Bu. Kadang-kadang suaranya suka putus-putus atau mati. Jelas, Mbak. Alhamdulillah. Ini PR dulu ya, Bu. Sekilas. PR halaman 58. Enaknya sih pembahasan dulu. Tapi karena ini Ana pakainya Zoom-nya ini yang gratis, Bu. Jadi kalau Zoom gratis waktunya cuma 30 menitan. Nanti kalau misalnya waktu Zoom-nya putus, berarti sambung ke Zoom yang satunya lagi. Nah, halaman 58 ini membahas tentang domir yang terpisah atau domir munfasil. Domir munfasil ada 14, itu di mana terbagi, di sini ada 14 domir. Nggak ada cara lain kecuali harus dihafal. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kemarin catatan dari Ustadz, ada beberapa catatan, yaitu di domir nahnu dan domir ana ditambahin kolomnya, artinya menjadi 4 bagian. Kalau domir ana menjadi 3 ya, Bu. Muzakkar, muannas, sama yang satunya dia itu karena bersambung dengan isim menjadi i. Berarti ditambahin, karena ana di atasnya nggak muat, domir ananya ana tulis di bawahnya. Nah, mungkin kalau langsung ke PR kita rada ini ya, Bu, rada lupa. Nah, maka dari itu kita sedikit ini dulu, sedikit mengingat dulu domir itu apa aja. Jadi sedikit mengingat, domir itu adalah gerbang awal atau gerbang utama memulai tatanan belajar bahasa Arab. Kenapa begitu? Karena domir itu akan dipakai terus. Istilahnya mau bahas bahasa Arab apapun, itu akan ada yang berhubungan dengan domir. Maaf ya, Bu, kalau tulisannya jelek. Nah, domir ini terbagi menjadi 3. Ini sekilas ya, Bu. Masih yang kemarin, kita ulang sedikit. Terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, domir ghaib. Yang kedua, mukhatab. Yang ketiga, mutakalim. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, Ibu. Kalau Ustadz kan seringnya pakai bahasa Arab. Ghaib itu apa sih? Ghaib itu artinya orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Orang ketiga. Atau orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Kalau dalam bahasa Indonesia,
Kata ganti itu cuma ada 6. Kalau dalam bahasa Arab ada 14 perubahan. Jadi, orang yang ketiga yang dibicarakan itu apa? Nanti kita akan bahas lebih tuntas lagi. Terus muhotob. Muhotob itu apa? Kita mulai terbiasa dengan istilah-istilah ini, Bu. Artinya harus mulai sering kita dengerin, harus sering kita ucapin. Jadi, ketika diucapin muhotob, goib, mutakalim, kita udah hafal. Ini adalah orang kedua. Orang kedua itu apa? Orang yang diajak bicara. Artinya lawan bicara. Atau lawan bicara. Lawan bicara kita. Kan nggak mungkin ya Bu, kalau ngomong kita sendirian kan nggak mungkin. Berarti ada orang yang yang diajak bicara. Teman bicara kita. Yang mutakalim ini artinya adalah orang ke-1. Kenapa saya pakai bahasa Indonesia? Mungkin dari sebagian dari kita, kalau bahasa Arab itu memang harus dibiasakan seharusnya. Tapi udah paham. Kalau 3 istilah ini kita udah paham, artinya udah di luar kepala, itu akan memudahkan kita ke pembelajaran yang selanjutnya. Goib, itu orang ketiga, mukhotob orang kedua, mutakalim orang ke-1. Ini harus sudah kita pahamin. Artinya siapa-siapa aja sih yang masuk goib, mukhotob, mutakalim tuh kita udah ada gambaran. Nah, kemudian setelah yang ini kita udah paham, yang selanjutnya nih Bu, ini kan terbagi menjadi 3 domir, goib, mukhotob, mutakalim. Udah ngerti ya Bu kalau ini Maya? Selanjutnya kita kupas satu-satu. Yang pertama yaitu domir goib dulu Bu. Artinya orang yang ketiga atau orang yang dibicarakan. Domir goib itu ada 6 Bu. Ada 6. Apa aja sih domir goib? Wa, huma, ada juga dia, huma, aduh ini double. Ini huma ya Bu maksudnya. Ini ada juga hunna. Nah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini harus dihafal. Kembali lagi harus dihafal. Biar kita ketika ketemu ini udah paham. Ini domir goib. Nah, domir goib kan ada 6 Bu. Nah, 6 ini terbagi lagi menjadi 2. Yaitu ini namanya muzakkar Bu. Muzakkar itu yang menunjukkan laki-laki. Kalau yang ini menunjukkan perempuan atau mu'annas. Kenapa disebut muzakkar? Karena berdasarkan susunan kata-katanya dalam kalimat, kalau domirnya muzakkar, kata sesudahnya juga harus bentuknya muzakkar. Artinya, kalau kita bikin kalimat, domirnya muzakkar, kata setelah atau sebelumnya harus muzakkar juga. Maka dari itu kita harus bisa membedakan mana domir yang muzakkar, mana domir yang mu'annas. Kan misalnya kemarin contohnya itu al-waladu kan.
al-waladu ditambah huwa. Jadi al-waladahu, waladun ditambah huwa. Jadi waladahu. Jadi ketika disambungkan dengan suatu isim, maka isimnya juga harus muzakkar, domirnya juga harus muzakkar, harus memiliki sama-sama jenis yang sama. Tidak boleh misalnya yang muzakkar disambungin sama domirnya muannas, nggak bisa, Bu. Harus sama. Terus ini kan udah Bu, goib, udah dibagi menjadi 2, muzakkar, muannas, dan terbagi lagi Bu nanti menjadi 3, yaitu apa aja? Berdasarkan bilangannya terbagi menjadi 3, yaitu mufrad, musanna, dan juga jamak. Ini berdasarkan bilangannya, Bu. Mufrad artinya tunggal atau 1. Musanna itu artinya 2, dualisme atau 2. Jamak itu artinya banyak, lebih dari 2. Ini kalau berdasarkan susunan ilmu shorof ya. Kalau berdasarkan ilmu fikih, 2 itu udah kategorinya jamak. Kayak kita berjamaah itu 2 aja udah banyak. Tapi berdasarkan ilmu shorof, mufrad, musanna, dan jamak. Yang mana sih yang mufrad, mana yang musanna, mana yang jamak? Ini yang mufrad, Bu. Ini 1. Kalau yang huma, ini yang musanna. Yang hum ini adalah jamaknya. Ini juga sama. Yang mu'annas atau yang perempuannya, dia itu menunjukkan 1 atau mufrad. Huma artinya 2. Hunna artinya jamak atau banyak. Nah, ini harus dipahamin dulu. Emang harus diresapi dulu. Kalau ini udah paham, pindah lagi ke selanjutnya, yaitu domir mukhatab. Jangan pindah dulu. Iya, jangan pindah dulu. Dicatat. Iya, oke, Busri. Kenapa ini perlu dibahas? Karena ini ada sangkut pautnya dengan PR halaman 58. Di mana halaman 58 itu ada mufrad, muzakkar, musanna muzakkar, jamak muzakkar. Ada juga muannas mufrad, muannas musanna, dan jamak muannas. Itu ada kaitannya. Ini baru yang goib. Yang kedua nanti habis ini kita akan mukhatab. Jadi PR halaman 58 itu sedikit penggabungan dari goib, mukhatab, dan mutakalim. Penggabungan muannas, muzakkar, mufrad, musanna, jamak. Makanya kemarin sedikit liar gitu ya, Bu. Sedikit pusing karena itu sudah digabungkan menjadi tabel. Nggak terperinci seperti ini. Goib Afan, Mbak. gitu. Ya, tadi udah ya? di bawah, Afan sebentar. Goib terbagi lagi menjadi 3. Mufrad, musanna. Iya. Iya, sama jamak. Yang mana aja sih? Kalau huwa sama hiya itu mufrad. Kalau huma ada yang muzakkar, ada yang muannas, berarti itu musanna. Kalau hum sama hunna itu jamak. Artinya banyak. Artinya isim setelahnya harus jamak juga. Nggak bisa pakai isim yang mufrad. Nggak klop. Ya, oke. Udah ya, Bu Sri, dihapus ya, Bu. Afan. Tanya boleh? Sebentar, Mbak Suli, jangan dihapus dulu. Oh iya, tanya Bu. dulu Iya. boleh? Boleh, Bu. Apa, Bu? Ismi Sumana. Aku mau tanya, ini kan, ulang lagi ya, pengertian benar nggak sih? Goib itu ada 6. Ada 6 ya, yang betul. Ada 6, terus mujakkar 3, muannas 3. Oke? Betul, iya, betul. Nah, itu untuk mujakkar. Nah, mufrad, musanna, jama ini masuk ke golongan mana ini? Itu berdasarkan bilangannya, Bu. Kalau muzakkar muannas berdasarkan jenisnya. Oh, jadi kalau Afan, jadi yang mujakkar ini, mufrad, musanna, jama ini
Bilangan. Bilangan Iya, kita berdasarkan gitu. bilangannya. Iya, Oh. betul, Bu. Ya, sebentar saya catat juga nih. Apaan ya? Nggak apa-apa, Bu. Oh. Karena nanti PR-nya sama, Bu. Ada ininya juga. Ada mufrad, mu'annas, ada musanna, muzakkar, mu'annas, ada jamak, muzakkar, mu'annas. Benar-benar harus bisa membedakan sendiri. Lanjut, Ovan. Lanjut. Lanjut ya. Oke, Bu. Posisi Yang B. kedua yaitu adalah domir muhotob. Muhotob tadi yang pembukaan kita. Muhotob itu adalah orang kedua. Orang kedua itu siapa aja sih? Artinya orang yang diajak bicara. Teman bicara kita. Depan-depannya kita ajak bicara. Nah, sama Bu. Dia ada 6 juga. Apa aja sih? Hanta. Mbak Seli. Ya. Boleh. Mbak Seli. Ya, boleh. Ya, Apa nih? Kenapa? Tadi kan dibilang bilangan itu terdiri ada 3, mufrad, musanna, jamak. Iya, betul. Apakah itu termasuk muzakkar dengan muannats sama aja gitu? Iya, jadi ada 2 bentuk, Bu. Kalau yang muzakkar, yang huwa, huma, hum. Ya. Kalau yang muannas, hiya, huma, hunna. Artinya berbeda. Nah, bilangannya sama juga, mufrad, musanna, jamak juga gitu? Iya, kalau bilangannya sama, tapi bentuk katanya berbeda. Beda. Oke, naam. Lanjut ya, Bu. Nah, yang muhotob juga sama, Bu. Ada 6 juga. Berarti kan ini 6, yang tadi 6, baru 12 ya, Bu. Apa aja sih 6-nya itu? Yaitu ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ada 6. Nah, 6 ini sama aja, Bu. 6 ini sama aja. Kenapa dibilang sama? Karena ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis muzakkar dan juga jenis mu'annas. Artinya penggunaannya itu untuk laki-laki, kalau ini penggunaannya untuk perempuan. Bilangannya bagaimana? Sama juga. Bilangannya itu sama-sama muzakkar mu'annasnya ada yang mufrad, ada yang musanna, dan ada yang jamak. Seperti apa sih yang mufrad, musanna, dan jamak? Sama juga, Bu. Yang menunjukkan 1 orang, anta 1 orang, antuma 2 orang. Sebentar ya, Bu. Antum menunjukkan jamak. Sama kayak tadi kan, Bu. Yang ini yang perempuan juga sama, Bu. Anti menunjukkan 1 orang, antuma menunjukkan 2 orang, antuna menunjukkan jamak. Jamak itu seperti apa sih? Lebih dari 2. 3 orang udah masuk jamak. Kenapa saya nggak tulis 3? Karena bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai nggak terhingga. Artinya dia berbilangannya lebih dari 2. Saya nggak bisa nulis angka 3. Nah, saya bisa nulisnya jamak karena dia lebih dari 2. Nah, kan dari sini jamak ini artinya banyak. Dari sini jadi dari sini bisa kita simpulkan
antara mukhotob dengan goib ada kemiripan di pola. Kemiripan di pola karena sama-sama memiliki muzakkar dan muannas, sama-sama bilangannya ada yang mufrad, musanna, dan jamak. Dan ini harus dihafal, Bu. Artinya, ketika nanti Ustadz sebutkan domir mukhotob, artinya kita harus hafal. Udah ya, Bu? Mau selanjutnya? Belum, Mbak. Belum. Afan, belum. Mbak Seli, Afwan mau tanya. Iya, Bu. Boleh, Bu. Berarti kalau mufrad orang pertama untuk laki-laki itu anta. Mufrad untuk mu'anats itu anti. Orang pertama ya. Bukan begitu, Bu. Kalau dan ini orang kedua, Bu. Mukhotob itu artinya orang kedua. Mufrad itu Mbak Seli. Mufrad itu artinya orang adalah pertama. Jumlahnya, Bu. Iya, jumlahnya. Yang diajak bicara gitu ya. Iya. Artinya diajak bicara satu orang, Bu. Anta, kamu. Anta, iya. Anti gitu ya. Iya, Bu. Berarti dia masuk mufrad gitu. Iya, betul, Bu. Dia masuknya mufrad. Oh, iya, paham. Kalau musanna artinya yang diajak bicaranya dua orang. Kalau laki-lakinya antuma, kalau untuk perempuannya antuma juga. Iya. Ya, udah. Kalau jamak berarti yang diajak bicaranya banyak. Seperti kayak guru ngajar murid kan muridnya banyak. Bisa murid laki-laki, bisa murid perempuan. Udah ya, Bu? Iya. Bu Sri, udah Bu Sri. Mbak. Jangan dihapus dulu. Lupa. Oh iya. Baru ingat. Apaan? Assalamualaikum. Lupa. Nah, Ana tuh pakai Zoom-nya kan yang gratis, Bu. Nanti kalau tiba-tiba mati, kita masuk lagi, Bu, ke ruang Zoom yang lain. Karena emang harus pelan-pelan, nggak bisa buru-buru ya, Bu, kalau ini. Iya. Kalau nggak paham, nanti kita udah pindah lagi, akhirnya nggak pahamnya jadi numpuk-numpuk. Akhirnya, ya jadi nggak paham semua. Udah ya, Bu. Izin ya, Bu. Hapus. Iya. Ya. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu adalah domir mutakalim. Kita pakai bahasa Indonesia aja, Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau sama Ustadz bahasa Arab. Artinya orang ke-1. Nah, ini adalah orang yang berbicara, Bu. Artinya saya berbicara. Artinya itu saya, kita, kami. Nah, itu orang yang berbicara. Yang ngomong, Bu, yang ngomong. Nah, ada apa aja sih? Kalau untuk yang ini, cuman ada 2, Bu. Kalau yang pertama, goib 6. Mukhotob 6. Artinya udah 12 kan, Bu? Itu semua jumlahnya adalah 14. Artinya kurang 2. Nah, yang di sini 2-nya, Bu. Jadi pas ada 14. Ada domir ana, ada domir nahnu. Nah, domir ana ini, Bu, nggak bisa kayak tadi, mufrad, musanna, jamak, nggak bisa. Domir ana ini